Bismillahirrahmanirrahim. Dan persilakan kepada Apabila segera masuk ke dalam, karena insyaallah sudah menjanjikan dan segera kita mulai. Sebelum kami persilakan kepada jemaah yang masih berada. Apabila lebih maju, karena setelah kita dan segera kita mulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma wa rasulana fa'alna amin ya rabbal alamin. Dan para guru yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, serta para jemaah sekalian Masjidil Sholihin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Zaidullah Imam. Dan oleh karena itu tema kajian kita pada malam hari ini yakni kajian Dr. Ahadits An-Nabawiyah. Untuk beberapa kajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala safwatil mursalin حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. أما بعد. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, segenap takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang kami hormati, wabil khusus para jamaah hadirin wal hadirat, wasyai'in wal musyai'at yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang barakah. Allah bimbing kita dalam iman, Islam, tauhid, ma'rifat, serta mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifat. Mudah-mudahan Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau sering munajat kepada Allah, yang diurayatkan daripada Imam At-Tabrani. Wa qala Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa. Doa ini adalah untuk membuka hijab antara hijab hati kita dengan Allah. Apa yang menghijab, yang menghalangi hati kita dengan Allah, tentunya tidak ada lain kecuali perbuatan dosa. Kira-kira dalam hidup niki ada tidak kita yang tidak punya dosa? Ada kira-kira? Tidak ada. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu semuanya memiliki dosa, kata Nabi. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang banyak dosa itu adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Jadi ternyata jamaah rahimakumullah, taubat itu adalah anugerah terbesar dari Allah.
Banyak orang taat namun hatinya tidak dianugerahkan oleh Allah keinginan untuk bertaubat. Namun kita bersyukur kepada Allah ketika Allah anugerahkan kita jiwa. Allah anugerahkan kita hati yang selalu ingin bertaubat kepada Allah, ingin kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kan sering kita berdoa, Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil. Kan kita mohon kepada Allah, duhai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Mungkin aku ini tidak nyocok ya Allah menjadi penghuni surga. Meskipun dia ingin masuk ke dalam surga, kepingin masuk surga, tapi malu kepada Allah. Karena apa? Kita tahu kelas ibadah kita kepadanya. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, lebih banyak mana kira-kira ibadah kita dengan kesibukan kita? Lebih banyak kesibukan daripada ibadah. Karena kita tahu kekurangan kita, kita tahu kealfaan kita, kita tahu dosa-dosa kita. Malu kita nyebut sama Allah untuk menjadi ahli surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan begitu pun ya Allah, jangan engkau masukkan hamba ke dalam neraka-Mu ya Allah. Tidak sanggup hamba untuk menerima neraka itu. Karena tahu diri kita lemah. Namun apa yang terbaik yang kita minta kepada Allah? Yang kita minta bukan surga, yang kita minta bukan daripada neraka, namun hakikatnya yang kita minta adalah apa? Fahabli taubatan waghfir zunubi. Ya Allah, anugerahkan aku taubat kepadamu ya Allah. Waghfir zunubi, dan ampuni dosa-dosaku ya Allah. Kalau taubat sudah Allah anugerahkan, kemudian dosa sudah Allah ampunkan, nanti di akhirat pasti pulangnya ke dalam surga. Nah, ini bahasa kinayah, bahasa balaghah, bahasa sindiran kepada Allah. Inilah bahasanya para ulama. Nah, kita jamaah rahimakumullah diajarkan doa oleh Nabi untuk membuka hijab itu antara kita dengan Allah. Apa doa Nabi? Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bukalah pendengaranku pun pendengaran dalam hatiku, li dzikrika, untuk aku banyak menyebut namamu. Apa maknanya? Hati ini bisa mendengar, hati ini bisa melihat. Apa yang bisa didengarkan oleh hati? Sesuatu yang tidak bisa didengarkan oleh telinga yang zahir, itu mampu didengarkan oleh hati kita. Betul? Apa yang bisa dilihat oleh hati? Sesuatu yang tidak bisa dipandang dengan mata zahir kita, namun itu bisa dilihat oleh mata hati kita. Makanya penglihatan itu ada 3, kata Imam Haris Al-Muhasibi. Pertama ada mata kepala. Mata kepala ini yang zahir. Mata dengan kepala kita, yang satu paket. Ini penglihatan zahir. Yang kedua ada namanya mata hati, ainul qalbi. Yang ketiga ada namanya
Ainus sirri, penglihatan sir kita. Jadi 3 banyaknya. Yang pertama ainuz zahir, mata kepala. Yang kedua ainul qalbi, mata hati kita. Yang ketiga ainus sirri, mata rahasia kita. Apa yang bisa dilihat oleh mata yang zahir? Sesuatu yang nampak. Kita lihat warna putih, kelihatan putih. Kita lihat yang hitam, kelihatan hitam. Ini mata zahir yang sering nampak. Namun terkadang mata zahir dengan penglihatan mata zahir ini banyak menutup mata hati kita, mata batin kita. Dengan sebab apa? Penglihatan mata zahir diturunkan ke dalam hati. Ketika dia lihat ada orang yang lebih bagus pakaian daripada dia, dan dia nggak senang sama orang tersebut, maka pasti penglihatannya buruk terhadap orang. Gamis-gamis lonto, COD kan? Mau COD ke mau apa lagu? Iya bebayah dengar. Ini mata zahir ini selalu memandang kepada kekurangan orang. Sibuk kita melihat aib orang. Sibuk kita melihat kekurangan orang. Sibuk kita melihat kesalahan orang. Ketahuilah, ketika mata zahir ini terlalu sibuk melihat terhadap kekurangan orang yang zahir, maka disitulah kegelapan pada ainul qalbi kita. Gelap mata hati kita. Peteng ngatin. Makanya sering kita ke masjid tapi tidak nikmat ibadahnya. Sering kita zikir tapi tidak pernah nikmat zikirnya. Sering kita doa bersama para ulama tapi ketika kita sudah sendiri sudah tidak ada efek doanya. Apa sebabnya? Dengan sebab pandangan mata zahir ini menjadikan batin kita menjadi gelap. Karena apa? Yang dipandang kepada orang hanya kekurangan orang lain. Terlalu sibuk kita melihat urusan-urusan orang. Makanya tanda hati kita ini bersih 2 tandanya. Mudah yang 2 ini tapi sangat sulit untuk bisa kita amalkan. Ibu, mele pelungguh ngecek bersih hati anda? Mele? Ada 2 ibu. Pertama, tanda hati kita bersih, dia tidak pernah sibuk untuk menilai orang lain. Dan mele repot nilai dengan. Baun dek. Ya. Angkat gerumun-rumun insya Allah. Hah? Bisa tidak? Tidak mau sibuk menilai tentang orang lain. Ini tanda bersihnya hati. Orang mau berbuat apa, tidak ada waktu untuk dia melihat kekurangan orang. Kenapa? Kekuranganku masih jauh lebih banyak. Enggak ada waktu untuk dia melihat dosa orang. Kenapa? Karena dosaku tidak bisa dihitung banyaknya. Maka lebih baik dia memandang kepada kesalahan dan dosa-dosanya daripada dia sibuk menilai dan memandang kekurangan orang lain. Terkadang ia tuh terdemen nih bu. Kotoran yang ada pada pakaian orang mudah untuk kita lihat. Tapi sobekan pada pakaian sendiri tidak mampu kita perbaiki. Melihat kekurangan orang begitu gampang. Namun melihat kekurangan sendiri ini yang sangat sulit. Makanya Nabi katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum Allah yang menghisapmu. Hitunglah amalmu sebelum Allah yang hitung amalmu. Koreksi dirimu sebelum Allah yang ngoreksi kamu.
Khawatir kita jamaah, kalau Allah yang ngoreksi amaliyah kita, kemudian ketika kita banyak berbuat baik di dunia, namun di hadapan Allah kebaikan kita sudah hangus. Nauzubil. Apa yang menyebabkan hangusnya amal soleh kita? Dengan sebab kita terlalu sibuk menilai tentang orang lain. Bau ndek niki bu? Bau. Nah jaweh-jaweh biwih girang begosip penuh. Allah. Yuk, pertama nih, tanda bersihnya hati, tidak mau sibuk menilai orang lain. Yang kedua, tanda bersihnya kita punya hati, tidak pernah terganggu dengan penilaian orang lain. Bisa tidak? Enggak pernah terganggu dengan penilaian orang. Orang mau demen apa kita, alhamdulillah. Orang mau benci sama kita, enggak masalah. Orang mau ngikut dengan kita, alhamdulillah. Orang mau ngehancurin kita pun juga silahkan. Kenapa? Kalau kita memang betul-betul yakin kepada Allah, 1.000.001 orang yang ingin ngejatuhin kita, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak bisa. Tidak bisa. 1.000.001 orang yang ingin mengangkat derajat kita, di YouTube terkenal, di medsos terkenal, tapi Allah tidak mau, enggak bisa. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada seseorang yang ingin menjatuhkan saudaranya, maka dia pasti membuat kelompok untuk bisa ngejatuhin orang itu. Pasti nepita dengan jari kanca. Betul? Di mana dia ketemu, di situ dia ceritain keburukan orang. Di mana dia ketemu, di situ dia sebarin aibnya orang. Untuk apa? Untuk mencari teman dia membenci orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu sulit bagi dirinya untuk menjatuhkan orang hanya dengan dirinya sendiri. Maka itu pertanda kalau orang ngebicarain kekurangan kita, berarti kita jauh lebih atas daripada mereka. Berarti pelungguh sangat diperhatikan oleh orang ketika kita dibicarakan oleh orang. Berarti pelungguh santer izin takutang disi dengan ketika dia nyebut salah kita, nyebut dosa kita, ngeceritain aib kita, berarti kita ini lebih di atas mereka. Kalau kita memang di bawah mereka, mana mau dia akan memfitnah, ngegibah, ngicarain keburukan kita. Makanya itu kata para ulama, ketahuilah kalau orang ingin menjatuhkan saudaranya, maka dia akan pasti mencari kelompok, mencari teman untuk ngejatuhkan orang tersebut. Kenapa? Karena sendiri dia tidak akan sanggup. Makanya kita punya Allah, kita punya la haula wala quwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Walhamdulillah wala illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya
Kita punya Allah. Nah itu. Jadi sering dia gelap kita punya hati itu dengan sebab tadi ainuz zahir, penglihatan zahir kita selalu memandang kepada keburukan, hingga ainul qalbi, penglihatan mata batin kita ini gelap. Tapi kalau ainul qalbinya ini bagus, kata ulama, qalbun salim, hatinya ini baik, hatinya ini selamat, apa yang Allah berikan, maka mata batinnya akan mampu memandang sesuatu yang jauh. Dan tidak ada yang jauh kalau hati ini sudah dimainkan. Contoh kita duduk di sini mungkin. Kita duduk, tidak bisa mata ini akan memandang kepada rumah kita. Sila, pelungguh duduk makin di majelis kita ini. Bisa enggak kita ngelihat rumah dari sini? Tidak. Bau ndek dasar Minang Ka'bah leman niki? Tidak. Tapi kalau kita menggunakan ainul qalbi, mata batin kita, Ka'bah pun bisa dipandang. Jangankan rumah yang begitu dekat, Baitullah bisa nampak dalam jiwa kita. Kenapa? Kalau ainul qalbi ini sudah bersih. Apalagi kepada Allah. Maka ketika dia memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang jauh. Makanya Allah katakan, wa bi anfusikum afala tubsirun. Aku ada dalam dirimu, kata Allah. Aku ada dalam jiwamu. Aku ada dalam napasmu. Aku ada dalam urat nadimu. Aku ada padamu, kata Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian mampu melihat aku? Melihat apa namanya? Bukan melihat Allah dengan ini. Tidak mungkin. Bukan melihat Allah dengan hati. Tidak. Tapi masuk pada kategori yang ketiga, ainus sirri, dia akan mampu merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad. Salatullah salam
على طه رسول الله صلاة الله الله على ياسين توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد بأهل البدر يا. Ada rasanya? Masya Allah, tenang, nyaman. Kok kerasa kuat ikatan batin kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada keterikatan dalam sir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikirnya, dengan solawatnya, dengan doanya, kok kerasa? Karena mohon maaf, akalmu sudah bangun, hatimu sudah bangun, ruhmu sudah bangun, jiwamu sudah bangun. Kenapa dia terbangun? Dia bersiap untuk pulang. Dia bersiap untuk mudik. Kemana dia mudik? Kepada nama yang telah disebutkan, kepada nama yang telah dibacakan. Maka ada kerinduan di dalam rahasianya, rindu terhadap nama yang telah dia sebut tadi, yaitu nama Allah. Nah jadi kalau main ainus sirri ini, mata pandangan rahasia kita, tidak ada yang jauh Bapak Ibu, dekat kok. Makanya itulah yang dikodangkan oleh orang-orang min ahlil haqiqah, orang-orang yang sering mampu mengobati jarak jauh itu. Kenapa? Karena dia yakin kalau sudah dengan yang di dalam ini digunakan, tidak ada yang jauh, dinara jauh, semuanya dekat atas izin Allah. Oh ternyata pendengaran mata hati itu, itulah yang mampu menikmati daripada zikir kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika. Ya Allah, bukakan bagiku pendengaran dalam hatiku di dalam mengingat akan namamu ya Allah. Warzuqni ta'ataka, ya Allah anugerahkan kepadaku ketaatan kepadamu. Nah, kita alim, kita soleh, rajin ibadah, rajin zikir, rajin sedekah. Yang membuat kita rajin itu diri kita apa Allah? Yang ngasih kita rizki hingga ada yang kita jalan sedekah itu karena kita apa Allah? Sekarang Bapak Ibu hadir ngaji malam ini karena memang diri kita ini taat atau karena memang Allah berikan hidayah? Hidayah Allah. Bahkan diri ini tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada kudrah dan iradahnya Allah. Nah hakikatnya warzuqni ta'ataka, ya Allah berikan kepadaku ketaatan agar aku taat kepadamu. Jadi dari mana arah kita untuk sombong? Bilangan kesombong, denara. Sombong dengan ibadah. Ibadah bukan milik kita. Dan yang ibadah hakikatnya bukan diri kita. Hakikatnya kalau kita cari, hidup ini kan dari Allah. Yang jadiin kita ini Allah. Yang ngasih hidayah ini Allah. Kita ibadah kan ibadahnya kepada Allah. Hakikatnya
Ibadah itu milik Allah. Makanya ada orang mengatakan, ya Allah, nyembah Allah. Tapi bukan berarti kita ini Tuhan. Tidak. Kita ini adalah pancaran daripada kebesaran Allah. Bukti, alhamdulillah kita hidup saat ini, kita lahir di akhir zaman. Alhamdulillah, umat terakhir dari umat Nabi Sallallahu Alaihi. Karena kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu panjang umurnya. Nabi Ibrahim umurnya 172 tahun. Lumayan. Nabi yang paling panjang umurnya Nabi Nuh. Berapa usia Nabi Nuh? Siu kurang 50 tahun. 1000 kurang 50. Berarti berapa? 950. Milih pelunggu? Mau pelunggu berusia 950? Nebai wah kelelah tidak. Ya Roh. Kalau kita hidup zaman Nabi Nuh berusia 950 tahun. Bayangkan anugerah Allah. Tapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia beliau hanya 63 tahun. Makanya kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dengan 70. Makanya lamun 60 tahun makin mentelah lalu midang. Zikir baik ingat Allah wani. Walape apa-apa tuh ingat Allah. Bentar lagi kita akan mati. Ya Allah, Bapak Ibu. Nah, ini hidup kita nih. Hakikatnya ketaatan itu dari Allah. Warzuqni ta'ataka. Ya Allah, bimbing aku agar menjadi orang yang taat kepadamu. Wa ta'ata rasulika, agar aku juga mengikut ketaatan akan Rasulmu. Mengikut ketaatan sebagaimana taatnya Nabi Muhammad. Makanya jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu adalah tajallinya Allah. Tajallinya Allah. Apa sih itu tajalli? Kalau bahasa kita tajalli itu mun bahasa akademik itu manifestasi. Adalah gambaran daripada kepribadiannya Allah, sifatnya Allah. Mana buktinya? Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada kalimat bil mu'minina raufur rahim. Sifat raufur rahim kan sifat Allah itu. Bukan sifat makhluk. Tapi kenapa Allah sandarkan sifatnya kepada Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim? Terhadap orang mukmin dia berkasih sayang. Dia pemaaf dan dia berkasih sayang Muhammad itu. Tapi kenapa sifat Allah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad? Karena yang mampu mengikuti akhlaknya Allah hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah, kalau sifatnya Allah Ar-Rauf, Ar-Rahim, ada alif lamnya. Kalau sifat itu dinisbatkan oleh Allah kepada kekasihnya, Raufur Rahim, tidak menggunakan alif lam. Itu yang membedakan sifatnya Allah dengan sifat kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada rasul seperti beliau. Tidak ada nabi sebaik beliau.
Buktinya mana? Saat kelahirannya saja tidak ada yang semisal dengan Nabi Muhammad. Sekarang kan kita sudah masuk nih bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ya. Rasulullah itu saat beliau dilahirkan tidak ada ketuban yang pecah. Kalau ibu-ibu ngelahiran ada pecah ketuban? Ada. Kalau saat Nabi dilahirkan tidak ada ketuban yang pecah. Dan beliau dilahirkan langsung suci, tidak ada air-air kotor yang keluar. Beliau dilahirkan tanpa darah. Kalau kita manusia biasa, ada darahnya? Banyak. Nabi Muhammad lahir, alisnya seperti bercelak. Nabi Muhammad lahir, tali pusarnya sudah kering. Nabi Muhammad lahir, sudah berkhitan dari alam rahim. Allahu Akbar. Nabi Muhammad lahir, tangan kanannya menunjuk ke kanan, di ujung telunjuknya nampak cahaya. Dan di tangan kirinya menunjuk ke kiri, nampak di ujung telunjuk kirinya ada cahaya. Ketika Suwaibah yang menjadi bidan saat melahirkan Nabi Muhammad melihat bayi ini, ketika dia lahir tangannya menunjuk ke kanan, diikuti arah telunjuknya oleh Suwaibah. Apa yang dia lakukan, apa yang dilihat, oh ternyata di ujung telunjuknya Nabi, Suwaibah melihat negara-negara Romawi. Di ujung jari telunjuk sebelah kiri dilihat oleh Suwaibah, ternyata di situ telah nampak negara-negara Persia. Maka disitulah dia berkata, selama aku menemani kelahiran manusia, tidak ada yang seistimewa Muhammad sallallahu alaihi. Bayi mana yang lahir yang tidak sama darah? Bayi mana yang lahir yang posisi alisnya seperti bercelak? Bayi mana yang lahir yang tidak dengan darah? Bayi mana yang lahir yang langsung berkhitan, langsung tersunat dari alam rahim? Bayi mana yang lahir tali pusarnya sudah kering? Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatun alaika anta syamsun la badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah usururi ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam laika salawatun Allahumma salli wa sallim wa ta'ataka wa ta'ata rasulika. Ya Allah, jadikan aku menjadi hamba yang taat sebagaimana taatnya Rasulmu. Nah, ini Nabi ajarin kita doa ini. Wa amalam bi kitabika, ya Allah,
jadikan aku menjadi hamba yang selalu beramal seperti tuntutan dalam kitab Al-Qur'an-Mu. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Nah, inilah yang Nabi ajarkan doa ini kepada umatnya dan kepada para sahabat-sahabat. Coba Allahumma aftah, coba masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Amin ya rabbal. Nah, jamaah rahimakumullah, intinya di sini Rasulullah ajarkan kita bagaimana untuk hati ini terbuka dari hijab, dari penghalang kita dengan Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah berusaha untuk menjadikan hati ini hadir dalam doa kita. Aden teniki endah milu hadir dalam kita berdoa. Karena jamaah rahimakumullah, inti daripada doa itu adalah cara kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zikrul. Jadi banyak kita dalam zikir itu, dalam kita doa, banyak kita yang belum mampu merasakan nikmatnya. Jadi sesungguhnya ibadah, baik zikir ataupun doa itu bukan terletak kepada rasanya. Kita doa, kita zikir itu bukan mencari rasa. Tapi ibadah, zikir, doa itu untuk kita mampu menghilangkan rasa. Rasa apa? Rasa diri kita. Karena kalau rasa diri sudah tidak ada, maka yang akan bertahta dalam hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat daripada ibadah itu. Yaitu ketika kita ibadah bukan mengakui keakuan kita, kesolehan kita dalam ibadah, namun yang kita akui adalah kebesaran sifat Allah yang ada pada diri kita. Makanya Rasulullah itu tajallinya Allah. Kan ada dalam zikir itu, syair zikir itu. Nur tajalli sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah seperti hati Rasulullah. Nur tajalli itu adalah sifatnya Allah, dinampakkan kepada tajallinya. Kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat menjadi kalamullah. Maka sifat bagi seorang hamba yang tahu tentang kekurangan dirinya, maka itulah akan nampak sifat ketuhanan padanya. Contoh, kalau dia sudah sadar diri, ada rizki, dia enggak pelit. Arak rizkin pelungguh ibu-ibu, berbagi. Ada kesempatan kita untuk ibadah, menuntut ilmu, berangkat. Dikala kita sibuk dengan keuangan kita, usaha perbelanjaan kita, Allah manggil kita, kejar panggilan Allah. Tinggalin dunia dulu. Karena yang manggil kita yang memiliki dunia.
Makanya kalau azan itu mbe juluan hayya 'alas shalah si hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah juluan. Apa maknanya? Kerjakan dulu apa yang Allah perintahkan, baru Allah akan ngasih keberkahan. Hayya 'alas shalah. Ayo kata Allah, kerjain solat, ibadah padaku kata Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kata Allah, aku beri kalian rizki, aku beri kalian kemenangan, aku beri kamu ketenangan kata Allah. Cuman jangan berharap kebahagiaan, ketenangan hayya 'alal falah itu sebelum selesai kita lakukan hayya 'alas shalah. Allah dulu, baru nikmat Allah. Kita kan lupa melin terbejulu, baru ibadah nyembah Allah. Ya Allah, pengendeng tenumpuk. Ya Allah ya Rabbi, aik pada mobil ya Allah. Ya Allah, senina 4 ya Allah. Ya Allah, anak 3 Ya Allah, maunya kita pengendeng telui. Mau ibadah sekecok. Mereka dengan satu palik-palik dalam ibadah. Ini kurangnya kita. Kurangnya di mana? Karena hati kita masih banyak gelapnya. Apa yang menyebabkan kegelapan hati kita? Tidak ada lain adalah dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqomah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.